Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Oke, kita menindaklanjuti dari video sebelumnya. Kita akan lebih fokus lagi ke Kanban, ya. Apa yang disebut Kanban, yang dimana Kanban ini adalah salah satu kajian atau salah satu penerapan dalam bidang just in time. Kalau kita lihat ada dua macam Kanban itu semacam kartu pesan pesan kepada proses berikutnya. Nah, di dalam ini ada dua sistem tarik. Ada dua sistem. Pertama adalah sistem tarik, yang kedua adalah sistem dorong. Nah, kita akan lihat. Nah, perbedaannya adalah kalau sistem menyusun jadwalnya berdasarkan sistem dorong, sistemnya berada di material. Jadi material awal dulu kita akan. Jadi misalnya bahan bakunya apa, nanti kirim ke pusat kerja A, kemudian pusat kerja B, dan pusat ke C, dan seterusnya, produk akhir. Nah, tetapi kalau di sistem tarik itu awalnya harus berasal dari penyusunan jadwal pada saat di produk akhir. Jadi produk akhir akan mengirimkan Kanban kepada pusat kerja sebelumnya untuk memesan sejumlah barang tertentu, dan kemudian assemblingnya baru pusat kerja C akan melaksanakan mengirimkan barangnya kepada produk akhir. Begitu dengan Kanban. Kemudian Kanban berikutnya, Kanban dari pusat kerja C akan mengirimkan Kanban B untuk mengirimkan barang ke C. Begitu seterusnya, dari Kanban C akan mengirimkan ke pusat kerja A, dan pusat kerja A akan mengirimkan produk ke pusat kerja B. Begitulah Kanban D itu akan mengirimkan produk atau bahan baku kepada pusat kerja A. Nah, perbedaannya dua ini adalah pertama, kalau kita lihat, kalau ini dari karakteristik itu sistem produksi berdasarkan bill of material. Kalau sistem MRP2, nanti kita akan belajar MRP2, itu karakternya berarti multi level. Sistem just in time itu single level, dan sistem integrasi MRP dan just in time itu salah satu atau kombinasi. Kemudian stok area. Kalau dilihat dari stok area, MRP itu di luar dan di dalam kerja. Stok areanya berarti stok area bisa ada di luar dan di dalam kerja. Tetapi kalau sistem just in time itu semua ada di dalam. Jadi produk-produk dari luar, misalnya bahan baku, itu dia menyimpannya itu di si supplier masing-masing. Jadi tidak ada barang barang yang dari luar itu disimpan di dalam kita, ya, atau di luar dari produk kita. Nah, kalau misalnya integrasi MRP dan just in time itu bisa kombinasi. Master plan schedule itu ada kalau di MRP2 metode ramalan ditambah jadwal tetap, ditambah sistem dorong, tambah perencanaan lama, bulan, dan sebagainya. Ini biasanya MRP ini digunakan untuk produk-produk yang berdasarkan stok, ya. Misalnya contoh makanan yang pasti laku dijual di lapangan itu, terus yang memang pasti laku, ya. Nanti kalau di just in time itu fleksibel, sistem tarik dan perencanaan bisa satu aja. Jadi artinya sistem tarik itu artinya berdasarkan pesanan. Contoh itu biasanya produk-produk yang berat kayak motor, mobil, otomotif lah, itu biasa just in time. Jadi dia memproduksi kebanyakan dalam rangka mengerjakan order. Jadi udah pasti dia produksi itu yang mau beli gitu, yang udah ada yang pesanannya. Nah, integrasi MRP di just in time itu salah satu atau kombinasi. Nah, kalau jenis operasi intermittent flow artinya terputus-putus. Nah, kalau just in time ini walaupun sebenarnya terputus, tapi diperlakukan seperti continuous flow, terus menerus flow-nya, ya. Kalau integrasi MRP dan just in time itu bisa salah satu atau kombinasi. Nah, jenis laporan pengendalian manajemen itu online dan terperinci di sistem MRP2. Kalau sistem just in time pakai RFID dan barcode, itu sistem otomatisasi industri. RFID itu singkatan dari
radio frequency identification. Nah ini jadi dia pakai barcode sehingga si produk itu bisa akan terkoneksi kepada komputer. Kalau integrasi MRP2 dan just in time itu salah satu dan kombinasi juga. Kalau inventory accounting, penghitungan pergudangan itu berdasarkan kartu stok kalau sistem MRP2. Kalau just in time itu berdasarkan kartu Kanban. Dan integrasi MRP2 ini just in time itu salah satu dan kombinasi. Nah ini adalah salah satu ini bentuk dari gambar kartunya. Jadi kartunya itu ada seperti ini bentuknya. Nah kalau kita kartu, contoh misalnya Kanban itu dia ditaruh sebelah kanan, nanti kayak ada papan kartu ini ada papan atau board untuk menyimpan kartu Kanban. Yang ini adalah misalnya di stasiun kerja produksinya, ini barang-barangnya. Jadi kalau misalnya ada pesanan dari Kanban, ada pesan ya, Kanban ada pesanan ke proses berikutnya, baru si Kanban akan mengirimkan ke proses ini satu area ya, Kanban ke proses yang merah, kemudian baru yang Kanban mengirimkan kartu kepada proses setelah itu, kemudian dari baru kirim lagi, baru dia akan kirim barang. Nah kirim barangnya ke sini untuk dikerjakan, baru setelah itu hasil kerjanya akan disimpan di sini, kemudian yang ini akan ditaruh berbarengan dengan hasil kerja di Kanban yang merah, akan disisipkan di barang yang hasil barang yang dikerjakan oleh stasiun kerja ini, kemudian bersamaan dengan produk yang hasil dari pekerjaan si stasiun kerja ini akan dikirim berbarengan dengan ke proses berikutnya. Proses berikutnya nanti akan dikirim ke hasilnya ke Kanban B. Nah dari sini ke B, dan baru kirim ke sini untuk dikirimkan kepada berikutnya lagi. Terus kemudian ini dikirim ke sini, Kanban ditaruh, baru Kanban ini akan berbarengan dengan produk hasil dari produk ini, dan terus menerus sampai ke berikutnya. Begitu pula dengan ini, hasilnya ini nyambung, dari ini akan diteruskan di proses produksi, ditaruh di sini, yang hasil ini bisa taruh di Kanban yang biru, kemudian yang merah akan ditaruh disimpan di barangnya, kemudian seterusnya baru yang ke berikutnya lagi, dan seterusnya. Oke, terus simpan lagi, baru dari yang merah kirim ke selanjutnya, dan terus-menerus sehingga sistemnya akan mengalir. Peraturan dasarnya adalah pemindahan satu Kanban boleh dilakukan hanya apabila lot itu akan dipergunakan. Jadi Kanban dilakukan kalau lot itu akan digunakan. Kemudian tidak boleh ada penarikan lot tanpa disertai Kanban. Jadi kalau kita narik lot, narik barang, harus disertai dengan Kanban. Yang tadi yang merah. Jumlah yang dikerjakan harus sama dengan permintaan. Jadi kalau misalnya 25 ya pesannya 25 dikerjakan. Kanban disimpan harus dapat mudah dilihat oleh pekerja. Makanya di samping pekerja itu ada papan, namanya papan Kanban. Kemudian part cacat tidak boleh dikirim ke proses selanjutnya. Itu aturan lain. Jadi banyak menentukan jumlah kartu adalah banyaknya Kanban. Itu adalah rumusnya permintaan harian berapa dikali waktu tunggu atau lead time dikali faktor pengaman dibagi dengan ukuran lot. Ukuran lot itu satu kontainer, satu lot itu satu keranjang itu berapa banyak. Nah, contoh misalnya kebutuhan produksi adalah 55 unit per bulan. Pelanggan harus menunggu pesanan sampai mobil selama 22 hari dan mengukur setiap kapasitas ukuran per lot adalah 15 unit. Jumlah hari produksi 20 hari, dan untuk pengamanan perlu dikalikan faktor pengaman sekitar 1,5 atau 50% lebih tinggi. Berapa jumlah Kanban yang dibutuhkan? Soal. Nah ini ini nah ini adalah tinggal di perkiraan permintaan harian. Berarti yang tadi kebutuhan produksi 55 unit ini per bulan dibagi berapa hari kerja, ini kan
20 hari kerja ya, jumlah hari produksi 20 hari kerja, berarti 55 dibagi 20, berarti larinya permintaan hariannya berapa dikali waktu tunggu. Waktu tunggu adalah 22 hari. Nah, waktu tunggu 22 hari dikali faktor pengaman sekitar 1,5, semua dibagi ukuran lot adalah 15 unit. Jadi nanti hasilnya adalah berapa kanban yang dibutuhkan. Ini adalah bagaimana kita melakukan penilaian misalnya dalam rangka perencanaan produksi, kemudian setelah dilakukan produksi, baru pengendalian produksi, amati penyimpangan dari rencana dan aktualnya, baru kita tanyakan apakah terjadi kekurangan dari part sehingga lini produksi terhenti. Kalau tidak, berarti kurang jumlah kanban. Kalau ya, berarti analisa akar penyebab masalahnya, kemudian cari solusi masalah, baru melaksanakan pekerjaan.